Misteri Seekers, pendakian malam hari juga semakin menantang fisik bagi seluruh tim. Hal ini kami rasakan mulai dari tipisnya oksigen di malam hari hingga fenomena-fenomena gaib yang dirasakan. Pada malam hari ini kami bersama Ki Pranalewu akan mencoba menelusuri situs Arca Domas melalui perjalanan spiritual berupa mimpi yang telah dialami oleh Ki Supenang. Nah, Ki, Ya. kita sekarang sudah sampai di area Kepunden pertama atau Ini undak Kepunden pertama. atau Ya. Undak pertama ya. Nah, ini nih. Nah, Ki, masuk. Assalamualaikum. Ini Sampurasun. Sampurasun. Ini adalah Kepunden pertama atau undak pertama, Ki. Inilah di sini juga ada 3 makam, di sini 2, dan di sini adalah 1. Yang saya ceritakan tadi bahwa dari ke-7 itu 3-nya ada di sini, nanti yang berempat di atas. Kalau Yang yang di diri. bawah Itu adalah pengikut, pengikutnya aja. Ya. Para pengikut aja. Jadi Tapi yang maksud saya seberapa yakin Ki Supana ini yakin bahwa tumpukan-tumpukan batu ini adalah sebuah makam? kalau dalam mimpi saya bahwa kita diceritakan seperti itu. Dan inilah yang mengawal yang 7 orang itu adalah makam yang pertama adalah ini. Di sini wallahu alam kita tidak tahu yang sebenarnya karena kita kan tidak menggalinya ya, Betul, tidak betul. menggalinya. Cuma di pelataran inilah atau di Kepunden pertama inilah yang 3 disemayamkan. Begitu. Yang 4 lagi di atas. Yang 4 lagi nanti kita ada di atas. Soalnya kan Gitu. ya untuk masyarakat umum atau Ya. masyarakat awam, mungkin kalau secara visual ini kita lihatnya hanya sebatas tumpukan Tumpukan batu. Ya. batu, betul. Karena bisa aja ini ya memang sebuah situs atau Ya. sebuah tempat yang pada saat zaman dahulu kala ini dijadikan mungkin Keraton mediasi gitu. atau keraton Ya. ataupun tempat bersemedi ya Ya. kan Betul. gitu loh. Jadi ya memang kalau sebatas mimpi atau sebatas apa ya bisa dibilang wangsit ya mungkin ya. Wangsit mungkin bisa jadi juga seperti itu. Nah pada saat Aki bermimpi ini kurang lebih itu berapa tahun yang lalu atau berapa puluh tahun yang lalu? Saya nih sekitar tahun 90-an ya, Ki. 91 lah. 91 kita mimpi karena sudah beberapa kali. Jadi terulang lagi mimpi tiap malam Jumat itu seperti itu, Ki. Makanya saya buktikan bahwa saya buat di buku atau di gambar. Ini adalah satu bukit, ini adalah gunung salaknya. Terus ini adalah ke bawah ini diapit oleh 2 selokan kecil. Ya, antara kiri kanannya. Sehingga disitulah makanya saya buatkan gambar bahwa saya menanyakan ke orang-orang yang semacam ya seperti Aki lah. Enggak, itu ke kiai, saya mimpi seperti ini. Dan saya ceritakan seperti ini. Tolong di mana ya lokasi ini? Semua orang kiai dan yang bisa, oh tidak tahu Pak, saya itu. Kan gitu. Tapi setelah beberapa kali dengan kejadian mimpi itu, kita coba tidak menyerah. Ya, tidak menyerah. Akhirnya salah satu anak kecil waktu itu entah dari mana asalnya, oh gambar ini mah Pak, nanti kita tanya ke Mbah Ursin. Ini Mbah Ursin yang tahu, itu awalnya. Karena saya dibawa ke sini dalam perjalanan nyatanya, ya bukan dalam mimpi, itu adalah Mbah Ursin. Ternyata saya berjalan dari bawah yang kita jalan tadi, kiri kanan lekukan jalan setapak Persis dulu, seperti ada persis yang di dalam tidak mimpi seujung itu. rambut pun tidak berbeda. Nah, Misteri Seekers, nah untuk orang-orang yang mungkin berbeda pikiran ya, karena memang kita tidak bisa langsung bisa membuktikan bahwa segala sesuatu yang datang melalui mimpi adalah kembang tidur. Tetapi inilah salah satu dari Ki Supana yang memang mengalami perjalanan spiritual sehingga diberikan wejangan melalui mimpi. Nah, mimpi-mimpi tersebut mungkin sebagian orang bilang, ah itu hanya kembang tidur, ah ini hanya bohong belaka. Tapi beliaulah salah satu saksi hidup yang memang mampu menelusuri tempat ini sehingga diketahui oleh orang-orang sampai detik ini termasuk kaum milenial. Nah,
Oleh karena itu, terus kita pantau dan kita telusuri bukit dari Arca Domas ini. Mystery Seekers sesampainya di area situs Arca Domas, KPL pun langsung mencoba melakukan interaksi melalui salah satu punden berundak yang berada di lokasi. Fenomena-fenomena suara pun kerap terjadi dan dirasakan oleh seluruh anggota tim. Kami pun melanjutkan perjalanan dengan mendaki untuk menuju lokasi situs lainnya yang berada di kawasan atas. Ya, Mystery Seekers, kita sudah berada di kepunden undak kedua, yang artinya undakan kedua dari yang kita lihat ke bawah tadi. Ini yang kedua. Ini lebih padat lagi. Arca Domasnya atau arca dari batu ini, kalau saya sih berasumsi ini bukan buatan manusia nih. Karena Ya betul. kalau misalkan manusia yang membangun seperti ini sih asumsi ya, asumsi saya bisa benar bisa salah. Artinya butuh berapa banyak manusia untuk ngebangun seperti ini dan berapa puluh tahun atau berapa ratus tahun untuk bisa mendirikan terbentuk batu-batu seperti ini. Ya gitu. betul Mang Ki. Ini adalah susah ya untuk dinalar juga sebagai Betul. kita manusia biasa untuk bisa bagaimana ini menata ini Ki, gitu. Betul. Makanya ya itu tadi yang saya ceritakan itu beliau ceritakan ya inilah faktanya kan gitu Ki. Betul. Gitu. Nah ini mari kita lanjut ke untuk ketiga Ki. Boleh? Nah ini. Silakan. Sesampainya di lokasi situs ketiga, Ki Supena menceritakan bahwa terdapat benda-benda pusaka yang terkubur. KPL pun langsung mencoba melakukan interaksi. Ki, kita sudah berada di punden ketiga. Ketiga ini. Ya, kita tadi area kedua ini dan kita masuk di punden ketiga atau undak ketiga ya. Oke, di sini konon ada apa tuh? Menurut sejarah waktu itu ya yang dibisikkan ke saya atau yang diceritakan ke saya itu bahwa di sini adalah terletak ada beberapa pusaka para pengawal atau para pengikut yang mungkin ditaruh di sini gitu Ki. Dan apakah saya juga mungkin ini kurang paham, ini adalah bentuk daripada batu ini kan berbentuk kujang juga ya Ki. Apakah memang betul ini adalah sebagai tanda bahwa pusaka-pusaka itu berada di sini? Nanti bisa Aki lebih dalam untuk bisa menerawang ke dalam itu. Memang apakah betul di sini juga ada pusaka dan segala macam dari cerita yang diceritakan ke saya seperti itu Ki, dari perjalanan itu. Coba saya cek dulu ya. Namun baru saja dimulai, tiba-tiba KPL langsung merasakan kekuatan gaib hingga ia merasakan mual dan muntah. Fenomena-fenomena gaib tidak berhenti sampai di situ. Tiba-tiba saja seorang warga mengalami kerasukan dan gangguan gaib di lokasi yang sama. Tadi tiba-tiba mual. Iya, suka mual kalau mau ada yang datang. Kalau yang ingat teteh mah yang kerasa. Itu biasanya kalau yang datang itu siapa? Kalau yang datang kadang-kadang ngakunya kakek gitu. Kadang-kadang yang punya di situ tapi nggak tahu, nggak pernah lihat, tapi cuman kayak ada bayangan gitu, kayak tiba-tiba kerasa ada yang ngikut gitu doang. Perasaan teteh cuman lemes kayak capek gitu tetehnya. Kalau pas lagi tidur rasanya kayak di mana capek gitu. Biasanya sering begitu? Iya, kalau kadang lagi nyapu. Kalau tiba-tiba sih kalau lagi datang. Kadang kalau ada tamu yang gak izin, kadang suka kesel tiba-tiba. Kayak tetehnya kayak pengen marah gitu. Kalau kadang-kadang sering ditahan itu juga. Sering istighfar, astagfirullahaladzim. Kok ngelihat orang yang gak izin, perasaan tetehnya sakit banget gitu. Kadang orang main nyelonong aja, kadang kan lagi ada teteh, ada Kang Denny lagi tugas di situ ya, kok nggak ditanya gitu, kok nggak minta izin gitu. Kalau yang sering datang ke teteh mah, kalau mau datang tuh kayak
kayak orang kayak mual gitu, kayak orang lagi nyidam, mual tiba-tiba habis mual nggak kerasa lagi, cuman tiba-tiba lemes, udah lemes, perasaan udahnya jadi capek gitu doang yang ngerasa kita